Orang-orang Malaysia hari ini kaget bukan karena Gus Miftah menghina pedagang ST gitu, tapi kaget kenapa, yang tahu ya, yang setelah saya jelaskan, kaget kenapa kok bisa nggak diatur, kok bisa nggak ada aturannya. Ya, saya juga bingung mau jelasinnya gimana gitu kan. Tapi itu faktanya di Indonesia hari ini gitu ya. Nggak ada standar, semua orang bisa ngaku ustadz gitu kan. Bisa tiba-tiba menjadi ustadz, tiba-tiba bisa ceramah. Selamat malam semuanya. Hari ini ada banyak teman-teman yang mengirimi saya video pernyataan Perdana Menteri Malaysia atau Datuk Anwar Ibrahim yang berkomentar terkait kasus Gus Miftah yang menghina pedagang ST. Jadi isu Gus Miftah yang menghina Pak Son Haji, itu ternyata sudah sampai ke negeri Malaysia dan bahkan dikomentari oleh Perdana Menterinya. Dan karena saya memang pernah kuliah di Malaysia 3 tahun dan pernah bekerja selama 1 tahun di sana, jadi saya masih berkomunikasi dengan beberapa orang dan ikut terlibat dalam komunitas-komunitas netizen di Malaysia. Dan setelah saya cek di Facebook terutama gitu ya, ternyata di forum-forum netizen Malaysia ini Gus Miftah sudah dihujat oleh ribuan orang. Jadi netizen Malaysia juga tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kepada pedagang ST atau Pak Son Haji. Jadi jangankan orang Indonesia, warga Malaysia juga banyak yang nggak terima. Jadi kalau sampai sekarang kemudian ada orang pembela Gus Miftah, itu nampaknya perlu dipertanyakan, kalian ini warga mana? Lalu orang Malaysia juga menghujat Gus Miftah gitu, nggak terima dengan apa yang dilakukan. Dan bahkan ternyata netizen Malaysia ini banyak yang mempertanyakan kenapa orang-orang yang ada di sekeliling Gus Miftah yang nampaknya juga tokoh-tokoh agama itu ternyata juga tertawa terbahak-bahak dan mereka nggak paham gitu ya. Lucunya itu di mana gitu? Karena ketika Gus Miftah mengatakan goblok gitu ya, ini kan kiai-kiai di sebelahnya, kemudian Habib di sebelahnya ini tertawa terbahak-bahak. Orang Malaysia nggak paham. Sampai ada yang tanya ke saya, emang kayak gitu ada yang lucu ya? Atau lucunya tuh seperti apa? Atau maksud Gus Miftah ini ngelucu atau gimana? Katanya. Teman saya nanya begitu. Teman ya, bukan mantan. Terus saya juga bingung kan gitu ya. Saya juga jadi mikir gitu. Iya juga. Setelah saya coba renungkan berkali-kali, saya juga nggak menemukan lucu atau maksud lucu dari Gus Miftah. Gus Miftah kan seolah-olah dia sedang ngelucu gitu ya. Terus kemudian ditertawakan sama orang-orang di sekelilingnya. Tapi saya pribadi, saya juga gak ngerti bagian mana yang kemudian dianggap lucu gitu. Jadi saya bilang, bukan cuma kalian gitu. Kalian kan, teman-teman di Malaysia kan bahasanya Melayu gitu ya. Saya yang orang Indonesia pun gak paham gitu. Lucunya di mana saya juga gak ngerti. Tapi faktanya, orang-orang yang ada yang sepanggung dengan Gus Miftah, yakni Kiai dan Habib itu, ketawa terbahak-bahak gitu. Mereka kayak, wah lucu sekali gitu. Saya juga gak ngerti, saya bilang. Dan baru sekarang nampaknya gitu ya. Saya kan di Malaysia sekitar tahun 2011-an gitu ya, sampai 2014. Nampaknya sampai sekarang nih, ini baru sekarang ada satu isu, satu kasus gitu ya, yang kemudian ditertawakan oleh netizen Malaysia atau dihujat oleh netizen Malaysia. Nampaknya baru kasus Gus Miftah ini. Karena selama saya ada di Malaysia gitu ya, sampai kemudian hari ini belum ada satupun kasus di Indonesia yang kemudian jadi bahan tertawaan di sana. Dan ini bagi saya, ini sudah merugikan banyak orang. Ini sudah merugikan kita semua gitu. Karena kenyataannya, ini mungkin banyak orang yang tidak tahu gitu ya. Banyak orang kan yang bertanya, kok bisa sampai ke Malaysia? Kok bisa Perdana Menteri Malaysia tahu dan kemudian berkomentar? Karena sebenarnya faktanya gitu ya, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia itu adalah tokoh-tokoh yang juga diikuti oleh warga Malaysia dan Singapura, terutama untuk dua kategori, yakni kelompok artis dan pendakwah atau ustadz gitu ya. Jadi di Malaysia dan Singapura, teman-teman saya itu ya kadang-kadang mereka juga posting soal ustadz-ustadz di sini, saya nggak perlu sebutin siapa, terus kemudian juga artis-artis yang ada di Indonesia, mereka update, mereka ngikutin. Jadi kalau kemudian ada isu Gus Miftah ini, jadi nggak heran kalau kemudian itu cepat sampai dan bahkan dikomentari oleh Perdana Menteri Malaysia. Nah,
gara-gara kasus Gus Miftah ini jelas merugikan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, para pendakwah yang ada di Indonesia. Karena selama ini kan banyak masyarakat Malaysia, Singapura yang ikut mendengarkan ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah yang ada di Indonesia. Nah, ini tiba-tiba ada satu penceramahnya yang bicara sedemikian buruknya. Jadi, ya meskipun mungkin gak ada hubungannya, bahkan beda golongan, beda aliran gitu ya, tapi tetap aja gitu. Ini akan berdampak kepada semuanya. Jadi ya seperti pepatah nila setitik rusak susu sebelangga. Inilah fakta yang dilakukan oleh Gus Miftah hari ini. Jadi ya wajar sebenarnya kalau kemudian masyarakat Malaysia juga tidak terima, ya karena mungkin sebagian mereka, mayoritas mereka dari kelompok Islam juga mengikuti tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu apakah mereka juga mengikuti Gus Miftah, tapi setahu saya ada beberapa tokoh di Indonesia, ustadz-ustadz yang memang diikuti oleh teman-teman atau warga Malaysia dan Singapura. Dan wajar kalau juga kemudian mereka kaget gitu ya. Kok bisa, atau bertanya-tanya kenapa bisa penceramah atau pendakwah bicara seperti itu, kasar sekali kepada pedagang ST. Ya karena dalam bayangan mereka, teman-teman saya ini, orang-orang Malaysia, mereka pikir kita itu lebih baik. Ya memang sih dalam beberapa hal kita ini jauh lebih baik dibandingkan Malaysia. Tapi untuk urusan tokoh agama atau penceramah atau pendakwah, sebenarnya di negara kita itu ada celahnya gitu, karena tidak ada aturan yang kemudian membuat satu standar kepada para pendakwah atau penceramah ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Tidak seperti di Malaysia yang punya standarisasi, ada kategorinya, ada tesnya, dan ada izinnya untuk kemudian bisa berceramah dari satu panggung ke panggung yang lainnya. Kalau di Indonesia kan nggak perlu gitu ya, nggak perlu izin, langsung aja. Gitu. Di Malaysia nggak bisa kalian kemudian modal sorban, muka agak Arab-Arab, terus kemudian ceramah, wah mengaku ahli surga, nggak bisa. nggak bisa semudah itu. Tidak seperti di Indonesia. Nah, itulah yang mungkin tidak dipahami oleh teman-teman di Malaysia, sehingga mereka sekarang terkaget-kaget. Kok bisa ada satu dakwah, satu ceramah yang sangat fatal sekali kesalahannya, yakni mengatakan orang lain goblok. Ya karena emang nggak ada izinnya di kita, nggak ada standarisasinya. Itu orang, siapapun bisa ceramah dan ngaku ustadz, ngaku gus, itu semua. Jadi, ya orang-orang Malaysia hari ini kaget bukan karena Gus Miftah menghina pedagang ST gitu, tapi kaget kenapa, yang tahu ya, yang setelah saya jelaskan, kaget kenapa kok bisa nggak diatur, kok bisa nggak ada aturannya. Ya saya juga bingung mau jelasinnya gimana gitu kan. Tapi itu faktanya di Indonesia hari ini gitu ya. Nggak ada standar, semua orang bisa ngaku ustadz gitu kan. Bisa tiba-tiba menjadi ustadz, tiba-tiba bisa ceramah. Isinya nggak ada, nggak apa-apa, yang penting banyak masanya. Sehingga ya itulah nampaknya yang menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa kasus-kasus yang seperti ini itu disebabkan karena pendakwah, ustadz atau tokoh agama yang ada di negara kita itu tidak ada standarisasinya. Nggak ada standarnya, semua orang bisa melakukan dan mengaku gus, ustadz, kiai, dan sebagainya gitu ya. Ya kalau kata Mbak Inayah kalau nggak salah itu ini Gus jalur ngaku-ngaku atau tokoh agama jalur ngaku-ngaku gitu. Ya karena emang nggak ada izinnya gitu. Pemerintah kita yang nggak punya kualifikasi atau standarisasi, nggak perlu izin juga untuk mengadakan mimbar-mimbar atau ceramah-ceramah keagamaan seperti ini. Jadi kalau ada insiden seperti ini sebenarnya biasa aja gitu. Meskipun sebelum-sebelumnya itu tidak pernah seserius ini gitu ya. Kalau Rizik itu kan ya marketnya cuma di sini tuh. Ya orang-orang Malaysia juga nggak terlalu suka dengan Rizik atau kelompok-kelompok yang terlalu bersurban seperti itu. Jadi kalau Gus Miftah ini menjadi satu pengecualian karena dikelompokkan kepada orang tokoh agama yang beneran gitu, yang memang bukan bahas soal politik. Meskipun sebenarnya faktanya dia bahas politik, tapi orang-orang melihatnya dia sebagai tokoh agama di Indonesia, dan mereka sekarang jadi mempertanyakan gitu. Ya nggak ada hak sih warga Malaysia nanya ke kita, tapi kan kita sebagai warga negara, sebagai rakyat biasa ini ngerasa juga ya
ingin juga bertanya kepada pemerintah kenapa ini tidak ada aturannya. Ya meskipun nanti kalau misalkan ini diatur, itu pasti akan menjadi satu masalah baru. Tapi bagi saya, daripada tidak diatur, sebaiknya itu diatur. Dan kasus ini, kasus Gus Miftah ini, bisa dijadikan satu momentum bagi pemerintah untuk mengatur dan memberikan satu standar kepada pendakwah, penceramah yang ada di Indonesia untuk terus bisa memberikan materi-materi yang baik kepada masyarakat. Supaya jelas ada aturannya gitu. Supaya kalau misalkan ada kesalahan, itu jelas ada organisasi yang bisa mengevaluasi dan mengoreksi. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini siapa yang mau mengoreksi Gus Miftah? Bahkan ormas-ormas besar seperti PBNU dan Muhammadiyah nggak berani gitu kan. Jadi ya semoga ini bisa dijadikan satu momentum, sebuah koreksi, evaluasi, dan berkaca kepada Malaysia. Memang seharusnya pendakwa, penceramah itu punya standarisasi, punya izin, punya sertifikat lah untuk bisa mengadakan ceramah-ceramah agar ya materi atau kualitas ceramahnya itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Bukan yang sebatas hura-hura, kemudian rame-rame dan tidak ada materi apa-apa yang disampaikan. Karena yang namanya tokoh agama yang memang harus menyampaikan isu-isu soal agama. Kalau cuma goblok-goblok sana-sini, semua orang ya bisa gitu. Semua orang bisa ngaku-ngaku sebagai ustadz. Ya semoga ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak DPR RI dan supaya ya negara kita bisa lebih baik ke depan lah. Karena kasus ini menjadi satu pelajaran, harusnya kita manfaatkan untuk memperbaiki diri. Dan apa yang disampaikan oleh netizen-netizen Malaysia, jangan kemudian kita balas dan tutup telinga gitu. Karena intinya sebenarnya mereka berharap kita bisa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.